wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainuddin, SPDI. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kot 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Curup dengan NIM 255816139. Berikut ini video praktek pembelajaran, mohon koreksi dan masukannya demi perbaikan ke depannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi. Yang sudah kita terima, mari kita syukuri. Dengan apa? Dengan kita sebagai kalian dengan belajar. Karena apa? Nikmat dari Allah itu kalau tidak disyukuri maka akan dikurangi. Yaitu di dalam Al-Quran sudah jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa kok mau bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa kufur nikmat Allah akan mengurangi, bahkan Allah akan menyiksa, memberikan balasan dengan balasan yang sangat pedih. Oleh karena itu, ketika kalian bangun tidur harus bersyukur, ya, harus bersyukur, harus semangat. Ya, dimulai dari apalagi kalian kalau bisa bangun sebelum subuh, ya, sebelum subuh, sholat malam, kemudian tadarus, kemudian sholat subuh, kemudian dilanjutkan aktivitas itu. Kalau tidak disyukuri maka kita tidak akan mendapatkan nikmat dari Allah. Ada yang tidak hadir? Tidak ada ya? Ada. Kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-A'la. Surat Al-A'la itu bagian dari surat Makiyah. Surat Makiyah itu adalah surat yang turunnya di Mekah. Ada juga surat yang namanya surat apa? Madaniyah, turunnya di Madinah. Kalau surat Makiyah biasanya ayatnya pendek. Kalau matanya suratnya panjang. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan. Sudah dihafalkan belum? Sudah hafal? Nah, kalau sudah hafal, mari bersama-sama surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Bersama-sama.
materi yang kemarin, yaitu tentang meraih kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Ini adalah kandungan dari surat Al-A'la ayat 14 sampai 17. Nah, ini kemarin kita sudah membaca, sudah menghafal, maka tujuannya sudah tercapai. Kemudian menjelaskan isi kandungan, menjelaskan arti materialistik dan hedonis serta konsumtif, dan nanti kita bisa tahu betapa pentingnya kita sadar bagaimana hidup sederhana, dan kita harus bisa menjauhi gaya hidup modern seperti sekarang ini. Nah, ini kita lihat tayangan video ya. Thank you for staying with us on Entertainment News. Nah, silakan diperhatikan, ini adalah gaya hidup orang Indonesia sekarang. Nah, Indonesia Silakan, sendiri rupanya berita. memiliki sejumlah masyarakat yang hidup dengan gaya yang cukup konsumtif. Indonesia, meskipun masih berada dalam kategori negara berkembang, tapi menjadi salah satu target utama para pemasar berbagai produk internasional. Mulai dari gadget, barang-barang elektronik, otomotif maupun fashion, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengikuti tren terbaru dengan cara membeli jenis barang terbaru tersebut meski harganya tergolong mahal dan sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Hal ini disebabkan oleh perilaku hidup konsumtif yang kini semakin menjamur di kalangan masyarakat Indonesia, yang tidak hanya terjadi di kalangan menengah ke atas, tapi juga terjadi di kalangan menengah ke bawah. Melalui beberapa survei serta penelitian, pada tahun 2011 yang lalu, Indonesia tercatat sebagai negara konsumtif kedua di dunia. Serta di tahun 2013, Indonesia tercatat sebagai negara paling konsumtif dalam hal pembelian gadget. Perilaku konsumtif pun terjadi dalam hal fashion. Hal ini terlihat dari kalangan remaja serta kalangan wanita yang cenderung selalu mengikuti tren terkini dalam bidang fashion. Brand-brand ternama internasional yang meskipun harganya sangat tinggi, selalu dicari dan diburu. Salah satunya karena memberikan prestasi tersendiri bagi mereka yang memiliki dan memakainya. Salah satu contoh yang cukup banyak menjadi perbincangan belakangan ini adalah ketika kunjungan desainer ternama asal Inggris Victoria Beckham yang datang secara khusus ke Indonesia untuk mempromosikan koleksi terbarunya. Kesempatan ini tentunya dimanfaatkan oleh para fashionista untuk memborong tas-tas rancangan istri dari David Beckham tersebut. Salah satunya adalah Lily, yang bahkan mendapatkan kesempatan berfoto langsung bersama dengan Victoria, yang bahkan fotonya tersebut diupload di akun Instagramnya. Dari tayangan tadi kita bisa melihat itu adalah gaya hidup orang Indonesia. Tadi dilihat nggak sih? Ya, orang Indonesia. Indonesia itu berarti kita. Nah, tadi kita bisa melihat bagaimana gaya hidup. Gaya hidup itu artinya biasanya dipengaruhi oleh tren, dipengaruhi oleh media. Nah, ini gaya hidup yang pertama adalah materialistik. Materialistik adalah yaitu tergantung pada materi. Pada materi yaitu mementingkan harta dan kekayaan, uang. Kemudian apa? Jabatan, apalagi kedudukan. Nah, ini bahkan dengan untuk memenuhi gaya tidak memperhatikan apakah ini halal, apakah ini haram. Sehingga apa? Sehingga gaya materialistik ini akhirnya menghalalkan segala cara. Sehingga yang penting adalah uangnya banyak. Sehingga apa? Sehingga timbul yang namanya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melanggar norma agama, korupsi, mencuri. Ya, ini adalah salah satu contoh yang diakibatkan ditimbulkan gaya materialistik. Kemudian yang kedua yaitu hedonis.
Hedonis itu mengejar kesenangan dunia. Nah, ini yang jadi sekarang timbul hedonis. Karena apa? Mereka itu mengikuti gaya-gaya orang kaya, gaya-gaya selebritis, gaya-gayanya orang yang punya duit, artis, selebgram. Ini dipamer-pamerkan sehingga membuat apa? Membuat orang yang tidak kuat akhirnya terpengaruh gaya hedonis, yaitu mengejar kesenangan duniawi, kesenangan dirinya sebagai tujuan hidup dengan melakukan segala cara asal bahagia. Ini adalah perbuatan yang tidak perlu kita tiru. Perbuatan ini sangat-sangat merugikan kalau kita tidak diimbangi dengan finansial. Apa itu finansial? Uang. Nah, ini. Kemudian gaya ketiga adalah konsumtif. Konsumtif ini adalah ingin memiliki sesuatu. Nah, apalagi kalau sekarang ini zamannya zaman belanja online. Belanja online. Semuanya ingin dibeli. Kemarin kalau ada promo, nah, kalau ada promo itu biasanya sukanya, wah ini masukkan keranjang. Apa aja kemarin? Apa belanja online yang biasa kalian ikuti apa? Shopee, apalagi Lazada, TikTok Shop, Tokopedia, apal-apal semuanya. Ini pasti langganan ya? Langganan semua? Wah, ini kalian jangan terperdaya oleh itu. Ya, jangan terperdaya. Karena apa? Kita juga harus mengikuti di kantong kita itu ada uang atau tidak. Kalau kita tidak punya uang, kita tidak punya materi, akhirnya apa? Timbullah kejahatan, ingin punya temannya, punya barang, kita kepingin. Bagaimana cara kita supaya kita itu harus punya barang itu? Akhirnya apa? Timbul kejahatan. Kalau remaja biasanya malah temannya. Kemudian ada lagi di jalan nyegat, nyopet, maling. Ya, ini adalah gaya konsumtif. Tadi di video tadi orang sukanya belanja, ya, belanja bawa tas besar-besar, merek-merek ternama, supaya apa? Supaya bisa mengikuti tren, supaya bisa mengikuti gaya. Setelah itu diposting, diupload di medsos. Ini loh, tas saya mereknya Hermes. Oh Hermes, oh iya. Saya kira ayam geprek Hermes gitu ya. Ini semuanya diikuti supaya tampil beda, supaya tampil gaya. Nah, dari kegayaan ini timbullah hal-hal yang menimbulkan kejahatan. Karena apa? Tidak mampu. Dari penjelasan tadi ada pertanyaan? Silakan. Yang cowok ada? Yang cewek ada? Oh ya, silakan. Yang keras coba biar semuanya mendengarkan. Mengapa tidak boleh hidup konsumtif? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Walaupun tadi sudah saya sampaikan, mungkin ada yang kurang. Jadi konsumtif itu adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah kita membeli. Ya, kita suka membeli barang-barang yang kadang barang tersebut tidak berguna, tidak kita perlukan. Ya, jadi barang yang tidak diperlukan tetap dibeli. Supaya apa tadi? Supaya bisa kita pamer. Dan ini kenapa kok tidak dilarang atau kita tidak diperbolehkan? Karena tadi satu, kalau kita itu kok
konsumtif, barang yang tidak perlu kita beli, ini menjadi barang yang mubadir. Innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin, bahwa memubadirkan sesuatu barang itu adalah temannya setan. Maka ini tidak diperbolehkan. Itu yang Mbak Amel ya. Jadi kita jangan punya sifat konsumtif. Kalau perlu kita harus punya sifat yang namanya produktif. Nah, ini kita menghasilkan barang yang supaya kita itu bisa membuat kita itu bisa jadi apa? Bahan kita untuk berjualan. Ya, kita menghasilkan produk tidak hanya membeli saja, tapi kita juga bisa menjual barang. Itu sangat bagus sekali. Ya, mungkin ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah ada, kita buat kelompok saja ya. Kita buat kelompok saja. Mari kita buat kelompok yang kelompok ini nanti mendiskusikan ya. Ini sudah ada saat kita buat yang dekat-dekat saja kelompoknya ya. Nah, ini ada lembar kerja tadi dik. Ini nanti kalian di sini sudah ada petunjuknya. Kalian baca nanti kalian buat petunjuk yang ada di sini. Setelah itu nanti kita diskusikan bareng-bareng hasil kerja kelompok kalian. Nanti akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Jadi nanti kalian yang serius, kalian sudah punya buku paket, dikeluarkan, bukunya paket disiapkan, alat tulisnya disiapkan, kalian bisa cari persoalan-persoalan yang perlu kita diskusikan dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ya, silakan disiapkan. Sudah ditulis nama kelompoknya? Ya, dibacakan. Terus nanti teman-teman yang lain itu cari di mana? Nah, ini ya, ini. Nah, silakan cari referensi di buku ada ya. Iya. Nah, ini nomor 1 ini kalian cari di sini ya. Nah, terjemahan surat Al-A'la. Dan ini kira-kira kandungannya apa? Disimpulkan dari sini ya. Disimpulkan dari sini, kemudian nanti ditulis di sini. Semuanya sudah selesai diskusinya? Ya. Sebelum saya tunjuk, ada yang mau sukarelawan dari kelompok mana? Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Nanti maju pertama. Kelompok berapa? Kelompok 1. Siap, kelompok 1. Siap. Mana lagi? Kelompok 2 siap? Silakan kelompok 3 untuk bisa maju ke depan untuk bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 3 semuanya maju. Perhatikan, semuanya menghadap ke depan. Kelompok 2, perhatikan, ini kelompok 3 mempresentasikan. Perhatikan semuanya. Kelompok 2 yang keras ya, supaya yang belakang mendengar. Diskusi kelompok kami tentang perilaku yang tidak seimbang. 1. Materialistik, hubungan sosial yang tidak tulus. Dampak negatifnya,
Berteman hanya kepentingan materi, menilai orang dari kekayaan, bukan dari akhlaknya. 2. Hedonis, mengutamakan kesenangan sesaat. Dampak negatifnya, fokus hidup hanya untuk bersenang-senang, melupakan hidup jangka panjang termasuk akhirat. 3. Konsumtif, terjerat utang. Dampak negatifnya, meminjam uang berlebihan, menggunakan kartu kredit tanpa perhitungan matang. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan Mbak Amel bisa disampaikan pertanyaannya kepada kelompok 3. Kelompok 3 siap untuk menjawab. Silakan dimulai. Apa solusi bisa dilakukan belajar untuk seimbang? Ya, kelompok 3 juru bicaranya bisa. Solusinya, kita harus memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memiliki sifat sombong dan lain-lain. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan anggotanya ada Sania, Silvi, dan saya sendiri Lutfi. Bagi sampel saya ada Bintang. Hasil diskusi dari kelompok kami tentang perilaku yang tidak seimbang. 1. Materialistik. Dampak negatifnya adalah mendorong perilaku korupsi atau curang, hubungan sosial yang tidak lurus. 2. Hedonis. Dampak negatifnya adalah boros yang tidak peduli masa depan, mengutamakan kesenangan sesaat. 3. Konsumtif. Dampak negatifnya adalah ketergantungan pada gaya hidup digital dan sosial media, terjerat utang. Ada yang mau bertanya? Berarti kan tadi dari kelompok 1 sudah menyampaikan, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dari kelompok mana mungkin ada yang mau tanya? Saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak Eva, dari kelompok mana? Nama saya Eva Musdalifah. Saya dari kelompok 2. Bagaimana kamu akan menerapkan dalam keseimbangan dunia dan akhirat? Saya menjawab dari pertanyaan dari Eva dari kelompok 2. Menjaga kesederhanaan dalam berbelanja dan tidak membeli barang yang tidak saya butuhkan. Memperbanyak ibadah dan zikir agar hati saya lebih tenang dan tidak mudah tergoda oleh kemewahan dunia. Menyisihkan uang saku untuk bersedekah atau membantu teman yang membutuhkan. Tangan untuk kelompok 1. Dari penjelasan tadi kita sudah bisa mengidentifikasi apa saja gaya hidup yang termasuk materialistik, hedonis, dan konsumtif. Apa saja? Membeli barang karena gengsi, Ya, terus mengikuti tren tanpa pertimbangan, apalagi? berfoya-foya demi kesenangan sesaat. Itu adalah beberapa gaya-gaya yang tidak perlu kita ikuti karena itu adalah bagian dari materialistik, hedonis, dan konsumtif. Lalu dampaknya apa dengan kita melaksanakan atau kita bergaya hidup materialistik, konsumtif, hedonis? Itu apa saja dampak gayanya? Dampak buruknya apa saja? Boros dan tidak produktif, jauh dari nilai-nilai Islam, tidak bersyukur dan sulit menabung. Ya. Jadi itu ya. Mari kita tutup pelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama.